Perkenalkan, nama saya Evelyn Agnes Tendean, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis, kelas 4 MB5, akan mempresentasikan tentang tugas pemasaran, yaitu bagaimana mengenali kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama itu riset untuk mendapatkan pandangan 360 derajat. Kedua, kurangi asumsi dan mulai menggunakan data. Ketiga, buat pesona pembeli. Keempat, carilah umpan balik dari pelanggan. Kelima, analisis pesaing. Nomor 2, bagaimana pemasar meningkatkan penyajian barang dan jasanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggannya. Pertama, menjaga kualitas produk, yaitu jasa yang Anda tawarkan adalah hal yang sama sebagai cara membangun kepuasan pelanggan. Kedua, sikapi keluhan pelanggan dengan ramah, yaitu mendapatkan masukan baik berupa kritik dan saran, hingga keluhan dari pelanggan merupakan hal yang wajar terjadi dalam dunia bisnis. Ketiga, tanamkan selalu nilai kejujuran. Keempat, pelayanan yang prima. Kelima, memberikan penawaran menarik. Dan terakhir, pelanggan akan tertarik dengan penawaran terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Ketiga, bagaimana membuat desain produk, yaitu menetapkan visi produk, mengadakan riset produk, membuat ide. Pembuatan prototipe, tes pasar, dan validasi peluncuran adalah aktivitas setelah peluncuran. Nomor 4, bagaimana menguji bahwa konsep produk tersebut bekerja, yaitu membuat prototipe produk terlebih dahulu, evaluasi prototipe, lalu memberikan tester kepada pasar, evaluasi tester dan pasar, membuat rencana lanjutan setelah evaluasi, produksi massal, dan terakhir evaluasi produksi massal. Nomor 5, bagaimana mengembangkan kemasan dan merek, yaitu uji pengemasan ramah pengiriman, sumber kemasan berkelanjutan, melakukan pengalaman unboxing, ceritakan kisah merek, kajian kebutuhan materi pendidikan, dan menonjol dari persaingan. Nomor 6, bagaimana pemasar menetapkan harga, yaitu dengan menghitung bahan baku produksi, menghitung upah waktu dan tenaga, menghitung operasional lainnya, dan terakhir menentukan harga jual. Nomor 7, bagaimana mengatur distribusi, yaitu pertama, pilih distributor yang tepat, kedua, distributor melalui website, ketiga, menjaga komunikasi dengan distributor, keempat, fokus pada area lokal, kelima, memanfaatkan software, keenam, siapkan transportasi yang tepat, ketujuh, menerapkan sistem COD, kedelapan, lakukan review. Nomor 8, bagaimana produk itu disampaikan atau diberitakan, yaitu melalui website, dapat membantu dan menjangkau target pasar yang lebih luas. Hanya perlu membuat website dan memasukkan produk-produk tersebut ke dalam website. Selanjutnya, lakukan promosi agar banyak pengunjung yang membeli produk Anda melalui website. Nomor 9, bagaimana pemasar mengevaluasi penjualan, yaitu membuat rencana evaluasi, menentukan kriteria pengukuran dan nilai penjualan, juga jangkauan pemasaran, terakhir tanggapan pihak lain. Nomor 10, bagaimana pemasar mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasil. Di sini saya akan mempersingkat, yaitu yang pertama ada analisis situasi, kedua ada analisis SWOT, ketiga ada rencana pasar strategis, keempat ada strategi mix pemasaran, kelima ada anggaran pemasaran, dan yang terakhir pemasaran hasil rencana. Nomor 11, bagaimana meningkatkan strategi pemasaran, yaitu kenalilah pelanggan, pilih lokasi yang strategis, dan menggunakan internet marketing, lakukan promosi, dan menjalin hubungan dengan pelanggan.
Nomor 12, deskripsikan tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran dijadikan faktor penentu kesuksesan pemasaran sebuah bisnis atau perusahaan karena terdapat berbagai macam pelaku dan unsur yang saling mempengaruhi, bisa berupa kekuatan, ancaman dari dalam maupun luar perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nomor 13, bagaimana pemasar mengubah strategi menjadi produk, yaitu dengan meningkatkan produk yang sudah ada dan percobaan dengan memberikan penawaran contoh sampel produk gratis kepada pelanggan. Juga menawarkan paket baru seperti paket bundle dan diskon untuk produk tersebut. Dan target pasar baru yang dimana kita bisa menjual produk di pasar yang berbeda. 14. Apa yang dimaksud dengan membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan? Yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan bertambahnya pelanggan bisnis sehingga perusahaan mampu berkembang lebih cepat. Nomor 15, dapatkah kita menciptakan merek yang kuat? Jika iya, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Nah, jawabannya di sini yaitu ya, bisa, yaitu dengan 1. Menetapkan tujuan dalam membangun brand. Kedua, identitas audiens utama Anda. Ketiga, teliti para kompetitor. Keempat, menentukan pesona brand. Kelima, kembangkan pesan utama. Keenam, bentuk brand yang unik. Dan terakhir, selalu konsisten. Nomor 16, bagaimana pemasar menciptakan penawaran? Yaitu dengan produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan nilai kepada pelanggan yang baik, untuk memenuhi kebutuhan mereka, memuaskan keinginan mereka, atau keduanya.